Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Dian Ariyanti. Seperti biasa, Ibu mengampu mata pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 11 BDP. Oke, untuk daring kita kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi bisnis retail. Klasifikasi bisnis retail ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama, klasifikasi bisnis retail kita lihat dari berdasarkan skala usaha. Nah, berdasarkan skala usaha ini yang pertama adalah bisnis retail besar dan retail kecil ya. Jadi ada retail besar dan ada retail kecil. Nah, untuk retail besar sendiri adalah suatu bisnis retail yang menyediakan satu atau berbagai jenis barang kepada pelanggan dalam suatu toko besar. Ya, retail besar memiliki fasilitas yang menjamin kenyamanan pelanggan, mulai dari interior, eksterior, hingga pelayanannya. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri retail besar? Ciri-ciri retail besar adalah yang pertama, membeli produk langsung dari produsen dalam jumlah besar dan menghindari perantara dalam pembelian produk. Ya, itu ciri-ciri yang pertama ya. Kemudian ciri yang kedua, retail besar itu menyediakan layanan dalam jumlah besar kepada pelanggan. Kemudian ciri yang ketiga, ukuran tokonya lebih besar ya dibanding dengan retail kecil. Kemudian yang keempat, membutuhkan modal yang besar untuk memulai dan menjalankan usahanya. Itu adalah ciri-ciri retail besar. Ya, kemudian retail besar dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria barang dagangannya ya. Jadi yang pertama adalah toko spesial. Jadi retail besar tadi kita kelompokkan lagi menjadi dilihat dari dilihat dari barang dagangannya. Yang pertama, toko spesial. Apa itu toko spesial? Toko spesial adalah toko yang menjual satu jenis barang tertentu tetapi lengkap variasinya. Contohnya seperti toko peralatan olahraga, peralatan rumah tangga, elektronik, dan buku ya. Kemudian yang kedua, department store. Nah, department store itu merupakan toko serba ada yang menjual berbagai jenis barang ya, seperti pakaian dan barang kebutuhan rumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah swalayan. Apa itu swalayan? Swalayan itu merupakan toko besar yang berbiaya dan berlaba rendah tetapi jumlahnya besar. Produk yang dijual dapat berupa makanan dan non makanan. Kemudian yang keempat, toko convenience atau warung serba ada. Nah, warung serba ada ini merupakan toko-toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang terbatas tetapi perputaran uangnya tinggi ya. Ini yang merupakan warung serba ada. Ya, tadi berdasarkan skala usaha, retail terbagi menjadi dua, Ibu ulangi, yaitu retail besar dan retail kecil. Nah, apa itu retail kecil? Retail kecil adalah usaha kecil yang ragam produknya tidak sebanyak yang ditawarkan oleh retail besar. Nah, retail kecil ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, usaha retail berpangkalan dan usaha retail yang tidak berpangkalan. Nah, untuk usaha retail berpangkalan itu merupakan usaha yang memiliki lokasi tetap dan tidak tetap atau lokasi usaha yang menjadi satu dengan tempat tinggal pemiliknya. Ya, retail berpangkalan itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang berpangkalan tetap, berpangkalan tidak tetap, dan berpangkalan menggunakan alat ya. Kemudian
kita bahas dulu. Berpangkalan tetap itu contohnya seperti kios, warung-warung, dan depot ya. Kemudian berpangkalan tidak tetap, contohnya kaki lima dan pasar malam. Kemudian ada juga menggunakan alat, contohnya seperti menjual produk menggunakan gerobak atau mobil box seperti itu. Kemudian retail tidak berpangkalan. Retail tidak berpangkalan di sini yaitu retail yang memiliki lokasinya berpindah-pindah ya, tidak tetap. Nah, contohnya di sini adalah pedagang keliling, penjual buah-buahan, sayur mayur. Nah, online shop juga termasuk retail yang tidak berpangkalan seperti itu. Ya. Nah, gambar yang pertama matahari. Matahari ini merupakan sebuah department store ya. Kemudian yang di bawah adalah retail kecil, yaitu retail yang berpangkalan. Oke, selanjutnya berdasarkan tipe kepemilikan. Tadi di awal kita sudah membahas klasifikasi bisnis retail. Yang pertama adalah kita lihat dari berdasarkan skala usaha. Sekarang kita lihat dari berdasarkan tipe kepemilikan ya. Berdasarkan tipe kepemilikan ini, yang pertama adalah independent retail firm atau outlet pengecer yang dimiliki dan dikelola secara independen ya, tanpa adanya penggabungan seperti toko, warung, dan kios yang terletak di pasar regional, pasar tradisional, pasar impres, rumah toko, atau perumahan penduduk ya, termasuk outlet atau toko yang dikelola oleh pihak koperasi. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh independent retail firm. Kemudian yang kedua adalah waralaba. Apa itu waralaba? Apa adik-adik pernah mendengar kata waralaba? Waralaba itu merupakan kontrak kerjasama antara perusahaan induk dan independent business person ya. Pihak franchise ini waralaba ini mengikuti aturan dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan induk ya. Perusahaan waralaba ini berhak menggunakan nama dan menjual produk serta jasa franchisor. Pihak franchise ya, franchise itu waralaba, kemudian membayar fee dan sekian persen keuntungan kepada franchisor. Terdapat 3 jenis perjanjian franchisor untuk bisnis eceran, yaitu sebagai yang pertama sebagai manufaktur retail program ya. Manufaktur retail program ini merupakan pihak franchisor atau pihak yang melakukan kontrak kerja ya, atau perusahaan induk ya. Franchisor ini adalah perusahaan induk. Contohnya adalah perusahaan perminyakan dan manufaktur mobil yang mendistribusikan produknya melalui sistem eceran itu ya, waralaba. Kemudian yang kedua adalah wholesaler retail program. Nah, ini pihak perusahaan induk bertindak sebagai wholesaler. Contohnya adalah toko perlengkapan otomotif dan hardware store ya. Kemudian bengkel ahas itu juga termasuk wholesaler retailer program. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah trademark atau trade name lisensi program. Pihak franchisor ini bertindak sebagai induk yang memiliki trade name dan standarisasi operasional untuk unit franchise-nya ya. Nah, contohnya adalah jasa pelayanan MC Donald's dan Kentucky Fried Chicken ya, MC Donald's atau
McDonald's, ya. Kemudian yang ke C tadi ya, waralaba, kemudian corporate chain atau rantai perusahaan. Ini adalah Matahari Group, Robinson Group, dan Ramayana Group, ya. Berdasarkan namanya dapat dilihat bahwa retail tersebut dimiliki oleh grup yang dimiliki oleh beberapa individu atau kelompok pemenang saham. Nah, grup ini dapat terdiri atas 2 atau lebih jenis bisnis yang saling berkaitan. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah berdasarkan jenis pelayanan. Nah, kita lihat dari jenis pelayanannya, usaha retail dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah full service store, ya. Full service store, kemudian limited service store, dan self service store. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama full service store. Full service store ini merupakan pihak pengecer yang menyediakan berbagai jenis layanan jasa. Contohnya, pembayaran secara kredit, pengiriman langsung, pembungkusan, instalasi, dan perbaikan seperti departemen store. Nah, strategi tersebut dilakukan agar dapat bersaing dengan pihak pengecer lainnya, ya. Pemberian potongan harga dan pricing termasuk ke dalam strategi pasar. Itu adalah full service store. Kemudian yang kedua, limited service store. Limited service store ini biasanya ditemukan untuk retail yang menjual produk atau barang yang membutuhkan bantuan dari pelayan toko, ya, terutama jika konsumen ingin mencoba produk atau barang yang akan dibeli. Nah, contohnya seperti pakaian pria atau wanita, sepatu, aksesoris, otomotif, mebel, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian yang ketiga, self service store. Self service store ini merupakan bentuk layanan berupa pemilihan langsung produk oleh konsumen, ya. Pengelolaan biasanya memasang display klasifikasi barang agar mudah dilihat oleh konsumen. Namun, kadang pramuniaganya tetap bersedia untuk membantu konsumen mengetahui detail produknya, ya. Contohnya adalah saat kita berbelanja di Alfamart, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan ukuran outlet. Nah, untuk berdasarkan ukuran outlet ini, retail dengan klasifikasi outlet itu telah memiliki dasar hukum, ya. Nah, dasar hukum berupa Perpres nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, ya. Pusat pembelanjaan dan toko modern dengan ketentuan berbagai jenis, ya. Yang kita beri contoh aja satu, misalnya minimarket. Itu disebut minimarket yaitu dengan area kurang dari 400 meter kubik, ya. Atau department store dengan luas area di atas 400 meter kubik, ya, seperti itu. Itu jika diklasifikasikan berdasarkan ukuran outlet, ya. Tuh. Kemudian next, produk yang dijual dalam bisnis retail. Produk apa saja yang dijual dalam bisnis retail? Yang pertama kita bahas adalah service retailing. Nah, berdasarkan kriteria produk atau jasa yang dijual, jenis bisnis retail dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, ya. Yang pertama adalah service retailing. Service retailing ini merupakan retail yang menyediakan jasa atau layanan langsung kepada konsumen, ya.
service retailing ini dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah yang pertama rented goods service atau layanan penyewaan barang. Ya, menjual jasa ya kalau seperti ini. Ya, jadi jenis retail seperti ini merupakan jenis retail yang menyewakan barang atau menjual jasa. Dan kepemilikan terhadap barang tersebut tetap berada pada tangan si peritel. Contohnya adalah penyewaan apartemen, penyewaan CD, penyewaan rental mobil ya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah owned goods service atau layanan barang pelanggan. Nah, untuk layanan barang pelanggan ini biasanya retail yang memberikan pelayanan ini itu untuk perbaikan dan modifikasi barang milik pelanggan. Ya, kepemilikan barang tersebut sepenuhnya ada pada pelanggan. Contohnya adalah bengkel, ya, reparasi komputer, ya, bengkel motor, ya. Itu merupakan contoh owned goods service atau layanan barang pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah non good service, layanan bukan barang, ya. Layanan bukan barang ini maksudnya adalah retail yang menawarkan jasa personal bersifat intangible, tidak berbentuk produk fisik maksudnya ya, seperti jasa sopir travel, tour, tukang cukur, atau pengasuh bayi, seperti itu. Maaf ya, Ibu sedikit kurang maksimal menjelaskannya karena keadaan sedang kurang fit ya. Kemudian kita next, yang kedua produk retailing. Nah, tadi yang pertama sudah kita bahas ya, produk yang dijual dalam bisnis retail. Yang pertama adalah service retailing, kemudian yang kedua adalah produk retailing. Nah, produk retail ini merupakan jenis retail yang menjual berbagai produk berupa barang kebutuhan. Nah, retail ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah toko serba ada, ya, toko serba ada, atau biasa disingkat dengan Toserba, ya. Toserba ini adalah perusahaan eceran yang menawarkan pakaian dan peralatan rumah tangga, ya, dalam mengelola bisnisnya. Toserba department store ini memperkerjakan sekurang-kurangnya adalah 25 karyawan ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah katalog showroom. Nah, seperti gambar di sebelah itu ya. Ini merupakan gambar katalog Oriflame. Ya. Apa itu katalog showroom? Nah, yaitu katalog showroom itu maksudnya adalah pemakaian belangko pemesanan, ya. Retail katalog showroom itu biasanya mereka menggunakan sistem belanja yang berbeda ya, memakai belangko pemesanan biasanya. Nah, hal ini karena barang-barang yang ditawarkan hanya berupa display atau contoh saja ya, dalam bentuk gambar saja. Barang dalam katalog showroom ini memiliki harga yang relatif rendah ya, bermerek nasional, dan daerah pembelanjaannya pun ya masih sangat kecil tuh ya. Kemudian yang C, food and drug retailer ya, yaitu retail yang menawarkan produk berupa makanan dan obat-obatan. Nah, food and drug retailer ini terbagi lagi menjadi 3 jenis utama, yaitu pasar swalayan, super drugstore, convenience store, dan combination store. Ya, yang pertama adalah pasar swalayan dan super drugstore, yaitu retail atau toko-toko besar yang menjual makanan atau obat-obatan dalam jumlah besar dengan harga yang rendah. Ya, kemudian yang kedua, convenience store. Convenience store ya.
Convenience store ini merupakan retail swalayan mini ya, yang menjual produk kebutuhan sehari-hari yang berlokasi di yang berlokasi di sekitar pemukiman penduduk atau perkantoran dan memiliki jam buka 24 jam. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, combination store. Combination store ini merupakan retail yang lebih besar daripada pasar swalayan atau super drugstore. Namun strategi dalam penempatan harga dan praktik-praktik operasinya tetap sama ya. Itu. Ya, kemudian selanjutnya adalah teknik pemasaran bisnis retail. Ya, di sini untuk teknik pemasaran bisnis retail ini terdapat dua teknik pemasaran ya. Yang pertama adalah in-store retailing dan non-store retailing. Ya, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, in-store retailing. Nah, in-store retailing ini adalah transaksi antara pembeli dan penjual yang dilakukan di suatu tempat tertentu, seperti toko dan warung. Nah, in-store retailing ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah single line store. Nah, single line store ini menawarkan satu lini produk barang dagangan dengan beragam pilihan yang disediakan. Contohnya seperti toko buku yang menyediakan berbagai jenis buku tentang pemasaran yang berasal dari berbagai penerbit. Ya, itu. Kemudian yang kedua, limited line store. Nah, limited line store ini menawarkan pilihan barang dagangan yang lebih sempit atau lebih sedikit dibandingkan dengan single line store. Contohnya seperti toko roti dengan berbagai macam jenis roti dan berbagai merek ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ya, tadi in-store retailing terbagi menjadi beberapa kategori ya. Yang pertama adalah specialty merchandise dan yang kedua general merchandise. Nah, untuk general ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu general store, variety store, dan department store. Ya, untuk general store sendiri merupakan toko non departemen yang menjual barang kebutuhan pokok. Contohnya adalah toko kelontong atau warung yang menjual produk berupa barang kebutuhan sehari-hari. Ini general. Kemudian variety store menyediakan beragam kategori barang dagangan ya, tetapi dengan pilihan yang terbatas. Misalnya adalah toko yang menjual beragam jenis susu, baik susu bayi, anak-anak maupun dewasa ataupun lansia. Ya, kemudian department store. Department store ini toko yang besar dan terbagi ke dalam beberapa bagian ya. Nah, department store ini menawarkan berbagai macam produk. Contohnya adalah Matahari dan Ramayana Department Store. Itu merupakan department store ya. Oke. Kemudian next selanjutnya mass merchandiser atau mass merchandiser. Yang pertama adalah supermarket. Kita bahas supermarket. Supermarket itu operasinya cukup besar ya, biayanya juga lebih rendah, margin atau pendapatannya lebih rendah, volume penjualannya lebih tinggi, terkelompok berdasarkan lini produk, sistem swalayan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, contoh supermarket adalah seperti Hero dan Super Indo. Itu contoh supermarket. Kemudian yang kedua adalah super store.
Nah, superstore ini menawarkan pilihan produk yang lebih luas dan dibeli secara rutin, ya, lebih besar dari pasar swalayan dan bersifat one stop shopping, ya. Contohnya seperti Giant dan Carrefour. Tuh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah combination store. Combination store ini adalah kombinasi antara toko makanan dan toko obat-obatan yang lebih besar daripada superstore dengan barang dagangan dan pelayanan yang lebih banyak. Kemudian ada hypermarket. Hypermarket ini kombinasi antara discount store, supermarket, dan warehouse store itu ya. Kemudian selanjutnya adalah discount store. Discount store ini memiliki volume penjualan besar, menggunakan sistem swalayan, terbagi menjadi beberapa departemen dan menjual dengan harga rendah agar perputaran barangnya lebih tinggi ya. Contohnya adalah Golo Toko Diskon ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang keenam adalah katalog showroom ya. Katalog showroom ini menjual banyak pilihan produk bermerek ya dengan harga jual tinggi, memiliki perputaran barang tinggi dan menawarkan harga diskon. Nah, pada toko ini sebagian besar barang tidak didisplay secara langsung ya, menggunakan katalog. Kemudian yang ketujuh adalah warehouse clubs. Ya, warehouse clubs ini merupakan volume perdagangan besar atau wholesale retail ya, melayani usaha kecil. Para anggota berasal dari lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan beberapa perusahaan besar dengan perputaran barang yang bermerek tinggi. Tuh, seperti itu ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah non-store retailing. Non-store retailing yang pertama adalah penjualan secara langsung ya. Nah, melayani penjual secara langsung dan cepat kepada konsumen demi keberlanjutan hubungan dengan konsumen ya, itu merupakan penjualan secara langsung. Kemudian ada beberapa jenis penjualan secara langsung. Yang pertama adalah penjualan satu-satu ya. Penjualan satu-satu ini biasanya wiraniaga mengunjungi dan mencoba menjual kepada seseorang pembeli potensial ya. Contohnya marketer di mall ya, seorang marketing yang ada di mall ya, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, penjualan satu ke banyak ya. Biasanya seorang wiraniaga datang ke rumah calon konsumen yang mengundang teman dan tetangganya. Wiraniaga tersebut kemudian mendemonstrasikan produk yang dibawa dan menerima pesanan ya. Contohnya mendatangi suatu kantor dan menawarkan ke seluruh karyawan. Contohnya seperti itu. Contohnya misalnya kita lagi kumpul-kumpul, bapak ibu gurunya lagi kumpul-kumpul di kantor, tiba-tiba ada sales datang menawarkan sepatu ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, penjualan bertingkat. Penjualan bertingkat ini sebentar ya, sebentar ya. Penjualan tidak langsung ya. Penjualan bertingkat itu adalah penjualan tidak langsung. Nah, Ibu jelaskan aja. Penjualan tidak langsung itu
perusahaan merekrut usahawan independen sebagai distributor yang kemudian menjual produk tersebut ke subdistributor lainnya. Ya, itu ada biasanya disebut dengan penjualan bertingkat. Kita ulang ya. Sebentar, kita ulang. Ya, penjualan langsung tadi masih ya, penjualan bertingkat. Ibu ulangi, penjualan bertingkat perusahaan merekrut usahawan independen sebagai distributor yang kemudian menjual produk tersebut ke subdistributor lainnya. Kemudian yang kedua masih tergolong non storytelling. Non storytelling yang pertama adalah penjualan secara langsung. Kemudian non storytelling yang kedua adalah penjualan secara tidak langsung. Ya, penjualan secara tidak langsung biasanya menggunakan media ya, seperti surat, telepon, televisi, kemudian internet ya. Teknik pemasaran bisnis retail bisa digunakan atau dilakukan melalui storytelling dan non storytelling. Ya, contoh dari non storytelling adalah memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk menjual produk melalui website dan pemanfaatan media sosial ya, seperti yang dilakukan oleh PT Aksamala Adi Andana ya, produsen Vitabumin yang melakukan penjualan melalui media sosial seperti itu ya. Itu tadi sedikit penjelasan. Ibu mohon maaf ya karena penjelasannya kurang maksimal karena keadaan ibu sedang kurang fit hari ini. Jadi suaranya seperti ini ya, agak sedikit serak. Ya, kemudian untuk tugas nanti anak-anak silakan, tadi sudah menyimak penjelasan dari ibu. Kemudian tugas kalian adalah mencatat poin-poin penting dari penjelasan yang barusan ibu jelaskan ini. Oke? Ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya daring kita kali ini. Akan kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sekali lagi Bu mohon maaf, penjelasannya agak kurang maksimal ya. Apabila adik-adik kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WhatsApp pribadi ya. Silakan di WA Ibu dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan seperti itu. Oke, mungkin untuk daring kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.